FIFA soroti timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini 3 alasan logis mengapa timnas Indonesia tidak perlu ikut ASEAN All Stars lawan MU. No. 1 paling populer. Mikel Arteta bangga Arsenal bisa singkirkan tim sekelas Real Madrid. Vincenzo Montella bakal kembali ke AS Roma? FIFA soroti timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. FIFA soroti timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka turut menanti perjuangan selanjutnya dari skuad Garuda. Ya, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar pada Juni 2025. Duel melawan Cina dan Jepang jadi krusial bagi timnas Indonesia. Sebab, hasil laga ini menentukan nasib skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui kini, pasukan Patrick Kluivert masih menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C timnas Indonesia total mengemas 9 poin. Unggul 3 angka dari Bahrain dan Cina di urutan 5 dan 6 klasemen grup C. Sementara dengan Arab Saudi di posisi ketiga, timnas Indonesia terpaut 1 angka saja. Timnas Indonesia berjarak 4 angka kini dari Australia yang bertengger di urutan kedua. Jepang sendiri sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 karena bertengger kukuh di puncak klasemen. Diketahui, hanya tim peringkat 1 dan 2 yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 akan lanjutkan perjalanan ke babak keempat. Mereka mengunggah postingan khusus soal timnas Indonesia di akun Instagram resmi FIFA. Dalam unggahannya itu, terlihat video supporter timnas Indonesia yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Deretan bendera merah putih pun dikibarkan supporter. 50 hari lagi menuju perjuangan selanjutnya, tulis FIFA dalam unggahan tersebut, dikutip Kamis, 17 April 2025. Timnas Indonesia akan lebih dahulu menjamu Cina di SUGBK pada 5 Juni 2025. Kemudian, di laga terakhir grup C, skuad Garuda tandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Ini 3 alasan logis mengapa timnas Indonesia tidak perlu ikut ASEAN All Stars lawan MU. ASEAN kali ini tengah dihadapkan dengan gejolak semangat sebelum menatap laga yang akan datang melawan Manchester United. Pada turnamen yang bertajuk Piala Maybank Challenge, semua kekuatan tim sepak bola di Asia Tenggara bersatu demi menantang raksasa Premier League. Digelar di Malaysia, tetapi membawa Vietnam, Thailand, sampai tim nasional Indonesia untuk menghadapi anak asuh Ruben Amorim pada 28 Mei 2025. Kendati demikian, timnas Indonesia memiliki alasan logis untuk tidak mengikuti turnamen ASEAN All Stars tersebut. Dan, inilah 3 alasan paling masuk akalnya. 1. Timnas Indonesia punya jadwal penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Perlu diketahui, laga ASEAN All Stars melawan MU itu digelar sangat mepet dengan jadwal Indonesia pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, babak kualifikasi Pildun merupakan ajang terpenting bagi Garuda daripada sekadar unjuk gigi di kompetisi melawan Man United. Putaran ketiga kualifikasi Pildun bagi Indonesia itu bermula pada 6 Juni 2025 melawan Cina. Tentu sangat mepet dengan jadwal ASEAN All Stars pada 28 Mei 2025. Itulah yang menjadi alasan masuk akal pertama, bahwa skuad Garuda tidak perlu, atau kalau bisa menolak untuk hadir dalam laga ASEAN All Stars yang bukan turnamen resmi FIFA. 2. Jai Itzes tidak perlu jadi kapten bagi ASEAN All Stars. Ada indikasi bahwa pemain timnas Indonesia, Jai Itzes bisa jadi kapten untuk menukangi tim gabungan ASEAN All Stars melawan Man United. Bahkan, media asal Malaysia pun sampai membeberkan statement bahwa Itzes merupakan sosok paling layak untuk jadi kapten kesebelasan. Namun, balik lagi bahwa timnas Indonesia belum tentu mengikuti atau bahkan mengirim pemainnya untuk turnamen yang bukan resmi tersebut. Dan lagi, sosok Itzes dibutuhkan bagi Garuda saat melawan Cina untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang eksistensinya lebih penting. 3. Risiko cedera bagi pemain Indonesia. Perlu diketahui,
para pemain timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat antara akhir Mei sampai pertengahan bulan Juni nanti. Itu dikarenakan adanya persiapan menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 lawan Cina dan Jepang. Ditambah dengan jadwal utama para pemain Indonesia yang kebanyakan sibuk jadi starter di dalam klubnya pada kompetisi Eropa seperti Serie A dan Eredivisie. Jadinya, fokus utama memang untuk kualifikasi Pildun. Jika ditambah dengan mengikuti turnamen ASEAN All Stars, maka para pemain Garuda sangat riskan untuk alami cedera. Kurang lebihnya, timnas Indonesia memiliki jadwal penting dan bentrok dengan ASEAN All Stars. Tentunya akan ada prioritas yang lebih diutamakan, termasuk kesehatan para pemain agar nanti saat kualifikasi Piala Dunia bisa prima. Makanya tak heran jika Indonesia bisa tidak ikut ajang ASEAN All Stars. Bukan karena tidak mau, namun itu bukan turnamen prioritas skuad Garuda. Toh, laga ASEAN All Stars melawan MU tidak resmi dari FIFA, hanya laga uji coba saja. Musim terbaik Lautaro Martinez di Liga Champions. Lautaro Martinez tampil impresif di Liga Champions 2024-2025. Bahkan, jika tolok ukurnya adalah jumlah gol, musim 2024-2025 jadi periode terbaik bomber 27 tahun itu di Liga Champions. Lautaro baru saja membawa Inter Milan lolos ke babak semifinal Liga Champions 2024-2025. Inter melaju ke semifinal setelah mengalahkan Bayern Munchen dengan agregat 4-3. Lautaro punya andil besar atas capaian apik itu. Sebab, pemain asal Argentina selalu mencetak gol pada dua laga lawan Bayern. Lautaro mencetak gol di Allianz Arena maupun Giuseppe Meazza. Performa apik Lautaro tidak hanya muncul pada babak 8 besar lawan Bayern Munchen. Dia juga tampil apik pada fase sebelumnya, baik lewat gol atau aksi lainnya. Arteta puji performa luar biasa Declan Rice usai tumbangkan Madrid. Arsenal berhasil menciptakan sejarah baru di Liga Champions setelah menyingkirkan juara bertahan Real Madrid dengan agregat 5-1. Kemenangan dramatis 2-1 di Santiago Bernabeu, Kamis, 17 April 2025, dini hari WIB, memastikan langkah The Gunners ke semifinal untuk pertama kalinya sejak 2009. Di balik kesuksesan ini, peran Declan Rice sangat vital, sehingga manajer Mikel Arteta tak sungkan memberikan pujian setinggi langit untuknya. Pertandingan leg kedua diwarnai permainan ketat dan penuh tekanan. Real Madrid yang tertinggal 3-0 di leg pertama tampil menekan sejak awal. Namun, Arsenal mampu menghadapi gempuran tersebut dengan efektif dan efisien. Bukayo Saka sukses memecah kebuntuan di menit ke-65, sebelum Vinicius Junior membalas beberapa menit kemudian. Gabriel Martinelli memastikan kemenangan Arsenal di masa injury time. Kemenangan ini membawa Arsenal ke semifinal Liga Champions menghadapi Paris Saint-Germain. Bagi Arteta, ini adalah salah satu malam terbaik dalam karir sepak bolanya. Ia pun memberikan pujian khusus kepada Rice, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam 2 leg pertandingan melawan Real Madrid. Milos Kerkez jadi rebutan banyak klub, Liverpool paling serius. Bek kiri Bournemouth, Milos Kerkez menarik minat setidaknya 4 klub menjelang bursa transfer musim panas, termasuk diantaranya Liverpool. Ketertarikan terhadap bek asal Hungaria ini terus meningkat seiring performa stabilnya di Premier League musim ini. Pada usia 21 tahun, Milos Kerkez telah menjadi bagian penting dari tim asuhan Andoni Iraola. Kerkez secara luas dilaporkan sebagai target utama Liverpool menjelang jendela transfer musim panas. Pemain Hungaria itu berada di garis depan daftar target bek kiri mereka. Posisi bek kiri memang menjadi perhatian Reds, terutama dengan ketidakpastian masa depan Andy Robertson dan kebutuhan akan kedalaman skuad. Nama Kerkez pun mencuat sebagai solusi jangka panjang. Meski tersingkir, Niko Kovac bangga Dortmund bisa rusak rekor Barcelona. Borussia Dortmund resmi tersingkir dari kompetisi Liga Champions Eropa musim 2024-25, meski pada laga leg kedua mereka berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 3-1. Kemenangan dengan defisit 2 gol itu belum mampu membalikkan keadaan, karena Dortmund harus kalah dengan skor 4-0 dari Barca di leg pertama. Meski begitu, Niko Kovac selaku pelatih Borussia Dortmund itu mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya pada laga tersebut, terutama Serhou Guirassy yang berhasil mengemas hat-trick ke gawang Barca. Selain itu, kemenangan 3-1 yang diraih Dortmund pada laga ini juga memberikan kekalahan perdana kepada Barca di sepanjang tahun 2025.
Kami semua menyaksikan pertandingan yang hebat, terutama dari tim saya. Itu adalah pertandingan yang sangat intens dengan banyak tekanan. Jelas, saya kecewa dengan eliminasi ini, tetapi kami memberikan kekalahan pertama bagi Barcelona di tahun 2025, dan itu berarti banyak. Kami bisa sangat bangga, ucap Kovac, disadur dari laman Mundo Deportivo. Mikel Arteta bangga Arsenal bisa singkirkan tim sekelas Real Madrid. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengaku bangga timnya bisa mengalahkan sekaligus menyingkirkan Real Madrid dari Liga Champions musim ini. Hasil memuaskan didapatkan oleh Arsenal pada pertandingan leg kedua babak perempat final Liga Champions musim ini. Pasalnya, saat tandang ke markas Real Madrid di Santiago Bernabeu, Kamis, 17 April dini hari WIB, The Gunners meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Pada laga tersebut, Bukayo Saka membawa The Gunners unggul lebih dulu melalui gol yang ia cetak pada menit ke-65. Hanya 2 menit berselang, Vinicius Junior berhasil menyamakan kedudukan. Namun, Meriam London mengunci kemenangan mereka pada menit ke-93 setelah Gabriel Martinelli berhasil membobol gawang Thibaut Courtois. Berkat hasil ini, The Gunners memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan keunggulan agregat 5-1 dan akan menantang Paris Saint-Germain. Tak lama setelah pertandingan berakhir, Mikel Arteta mengakui bahwa meraih kemenangan di kandang Madrid yang berstatus juara bertahan bukanlah tugas mudah. Namun ia merasa bangga karena para pemainnya mampu mengatasi tekanan besar itu dan tampil dengan performa yang mengesankan. Kemenangan ini menjadi bukti ketangguhan mental dan kualitas permainan The Gunners di level tertinggi. Vincenzo Montella bakal kembali ke AS Roma? Vincenzo Montella dikaitkan bakal kembali ke AS Roma. Legenda Giallorossi itu memberikan tanda-tandanya. Melansir Football Italia, asisten kesayangan Montella, Daniel Russo, rupanya menyaksikan 2 laga terakhir Roma di Olimpico. Asisten yang sudah menemaninya sejak awal karir kepelatihannya itu menonton laga Roma melawan Juventus dan Lazio di Olimpico. Momen itu memunculkan desas-desus Montella akan kembali ke klub lamanya. Pria berusia 50 tahun itu langsung dirumorkan akan meneruskan tugas Claudio Ranieri di Roma. Jika rumor itu terwujud, maka Montella akan kembali setelah 14 tahun pergi. Ia pernah punya pengalaman bersama Roma, baik sebagai pemain dan pelatih. AS Roma adalah tim senior pertama yang dilatih Vincenzo Montella. Ia menjadi interim pada musim 2010-2011 dan mengantar tim finish di peringkat 6 klasemen Liga Italia. Kemudian, Montella banyak melatih klub seperti Catania, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan, Sevilla, Adana Demirspor, dan kini menukangi timnas Turki. Ia cuma sempat memenangkan trofi di Milan saat juara Piala Super Italia 2016. Vincenzo Montella juga merupakan legenda AS Roma. Ia menjadi bagian skuad juara Serie A terakhir Serigala Ibu Kota pada musim 2000-2021 bersama Francesco Totti dan Gabriel Batistuta. Musim Zirkzee selesai, MU krisis penyerang. Musim berakhir lebih cepat untuk penyerang Manchester United Joshua Zirkzee karena cedera hamstring. Setan Merah pun dilanda krisis penyerang. Zirkzee mendapat cedera tersebut saat membela MU menghadapi Newcastle United akhir pekan kemarin. Zirkzee cuma main 55 menit sebelum digantikan Rasmus Højlund. Setelah itu, Zirkzee menjalani sejumlah pemeriksaan oleh tim medis MU dan hasilnya pun tidak bagus. Sebab, Zirkzee divonis harus menepi cukup lama karena cedera tersebut. Alhasil, Zirkzee harus menyudahi musim 2024-2025 lebih cepat. Cedera ini tentu makin menambah suram musim debut Zirkzee setelah dibeli dari Bologna musim panas lalu. Dia cuma bikin 8 gol dari 43 laga di seluruh ajang. Cedera Zirkzee ini membuat MU krisis penyerang depan karena cuma Højlund yang fit. Penyerang Denmark itu juga tidak dalam performa terbaiknya karena cuma bikin 8 gol dan 4 assist dari 43 laga. Sementara, MU sudah melepas Marcus Rashford di bursa transfer Januari dan Amad Diallo juga lagi cedera. Alejandro Garnacho posisi aslinya adalah penyerang sayap. MU saat ini masih terpuruk di posisi ke-14 klasemen Liga Inggris dengan 38 poin dan belum aman dari jeratan degradasi.